Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Selamat sore juga ya untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan kami UPT Komputer Universitas Muria Kudus, yang dalam kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang bagaimana menampilkan data secara visual dari Microsoft Excel tentunya. Pada materi-materi sebelumnya kita sudah memulai dengan belajar dari bab 1, yaitu dasar tentang Microsoft Excel, kemudian bagaimana menggunakan, kemudian membuat workbooknya, kemudian bekerja dengan angka dan data, menggunakan formula dan fungsi, dan lain sebagainya di bab 1. Kemudian di bab 2 dilanjutkan dengan bagaimana mengubah data menjadi sebuah informasi. Sudah dipelajari ya. Jadi bagaimana mendapatkan informasi dasar, menggali informasi, dan menciptakan informasi sudah dijelaskan di bab 2. Dan selanjutnya di bab 4, yaitu manipulasi data untuk membentuk opini dengan tabel pivot ya, atau pivot tabel untuk informasi dan opini, perubahan tampilan di tabel pivot, kemudian melakukan kalkulasi, dan lain sebagainya. Sudah dibahas di bab 3. Kemudian di bab 4 ini kita belajar tentang bagaimana menampilkan data secara visual. Di dalam Microsoft Excel sendiri itu memiliki kemampuan untuk membuat dokumen secara profesional dan siap untuk diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya untuk membuat atau menampilkan data secara visual, maka kita harus menggunakan data dulu. Nah, data sudah saya siapkan seperti ini ya, bisa dipersiapkan. Nah, kalau dibutuhkan untuk kebutuhan dicetak atau didistribusikan, maka harus memikirkan halaman bentuk fisiknya, dari ukurannya, dari area cetaknya, huruf, warna, dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan ingin untuk digunakan sebagai kebutuhan pelaporan secara digital, mungkin itu bisa dilakukan dengan mudah di dalam Microsoft Excel sendiri. Nah, kita akan belajar di sini yang pertama untuk memulai membuat laporan yang menarik ya, dari suatu dokumen sederhana yang sudah disiapkan. Nah, di sini sudah kita siapkan datanya. Pertama, saya punya dua data di dua tab yang berbeda. Yang pertama data, yang kedua data sales. Ini didapat dari materi yang sebelumnya ya, materi sebelumnya ada di sini. Nah, ini dibuat untuk pelaporan. Kemudian data ini untuk membuat laporan, maka kita membutuhkan satu sheet baru. Nah, di sini jangan ditulis di sini. Nah, buat laporan misalkan. Nah, ini untuk membuat laporan. Kita akan membuat laporan di sini. Nah, kalau di dalam materi ya, di dalam materi kita akan membuat tampilan gambar ya, seperti ini ya. Nah, ternyata di akhir itu endingnya nanti kita kepingin atau ingin membuat laporan ya, laporannya seperti ini. Tapi ini di Microsoft Excel. Kalau kita lihat di awal itu, yang pertama itu 2010 monthly sales of office itu ada datanya di sana, kemudian ada grafiknya. Maka kita bisa mengcopy ya, mengambil data dari sini dulu, enggak apa-apa. Ini kita copy saja. Copy, kemudian dipastekan di sini. Sini ya misalkan. Oke. Kita sesuaikan saja. Ini bisa disesuaikan ya, misalkan dibuat berapa yang menarik, 12 misalkan. Oke, fontnya itu ini bisa dibesarkan mungkin gitu ya.
kemudian terus ini judulnya mungkin, lalu ini juga kita bisa manipulasi ya, bisa dimanipulasi dari sini. Nah, ini warnanya dibuat warna apa, kalau di sana merah ya, kita ngikuti saja. Kemudian dipilih stylenya, ya kan, yang besar ini ditaruh untuk sini-sini, kemudian untuk yang kecil mungkin di dalam. Nah, ini juga bisa. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita kemudian kita fillnya ya, kita beri merah di sini, kemudian sesuai dengan yang ada di contoh ya, kita melihat contohnya ada di sana. Kemudian fontnya dibuat putih ya, nah itu merah. Lalu ini dibuat yang merah tetapi tidak terlalu merah, maka pilih yang sini misalkan pink gitu ya. Oke, kemudian sini juga disamakan, monggo ya, bisa seperti ini atau yang lain juga boleh lah, monggo. Ini bisa diatur sedemikian rupa, dipersilakan. Oke ya, ini cara yang manual ya, sebenarnya ada cara yang lebih cepat, tetapi karena datanya sedikit ya, menggunakan cara seperti itu tidak jadi masalah ya. Kalau banyak nanti kita menggunakan fungsi untuk biar langsung ya warnanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik. Oke ya, warnanya kok kurang menarik ya, jadi kita ganti aja lah menarik ini, karena dari sini merahnya ke jamunya kejauhan, jelek jadinya. Oke. Selanjutnya kita membuat grafiknya ya. Dari sini silakan di menu insert, kemudian pilih chat ini ya, lalu chat ini pilih yang seperti ini. Nah, oke, nah grafiknya sama seperti yang ada di dalam ini ya, sudah sama ya, kita samakan dengan ini. Nah, ini sudah sama kan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu diminta untuk merubah ya, ini ya, jadi diminta untuk modifikasi ya, memodifikasi ya. Jadi dari judulnya kita ganti, cara gantinya gampang gini, kemudian diklik gini aja langsung dihapus bisa. Nah, ini titlenya ya diganti. Oke, itu kemudian ininya di bagian layout ya, bagian layout ini, nah dibuat seperti ini ya, aksisnya ya, vertical aksisnya, so in axis rotation ya, jadi nanti seperti itu. Kemudian tabel sudah kita tulis, kita buat, judulnya sudah kita buat, kita juga bisa menyesuaikan ini, misalkan besar kecilnya tulisan. Nah, ini bisa dikecilkan kalau terlalu besar gitu ya. Selanjutnya kita diminta untuk ke tab layout, kita mengikuti itu saja ya biar tidak bingung ya. Kemudian ini diminta ditaruh ya, legend-nya ini diminta none ya, jadi tidak ada. Nah, jadi tidak ada tulisannya seperti itu. Kalau pengen melihat tipenya ya, misalkan diganti ini, maka more primary ini, lalu sudah thousandnya sudah ya, numbernya ini diganti dengan currency misalkan,
atau accounting. Nah, monggo sih sebenarnya sama saja. Currency oke, monggo. Kemudian setelah itu di oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian diminta untuk pilih ya di desain, kita tab desain, diminta untuk memilih style yang 42 mana ini, salah ini 42. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, sudah sama dengan yang ada di gambar. Tinggal kita susun, kita jadikan seperti ini. Nah, misalkan di situ ya. Fillnya kita rubah jadi warna apa? Misalkan solid, kemudian diganti warna apa, ini monggo silakan. Warna merah atau warna apa, ini misalnya merah ya. Oke, dan diklik close. Ini warnanya jadi seperti ini ya, udah sama dengan yang ada di dalam contoh ya. Ya, ini mengikuti prosedurnya seperti ini. Oke, udah sama ya, sama dengan yang itu. Kemudian kita diminta untuk buat ini ya, ini tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya untuk melihat targetnya sampai seberapa. Nah, ini ada targetnya ya, kita selanjutnya di target. Oke, jadi targetnya sebenarnya berapa sih, kemudian ini sudah sesuai dengan targetnya atau belum ya. Oke, di menu ini di desain ini, kemudian select data, kemudian tambahkan ya, ditambahkan. Lalu di sini sama dengan diminta itu ya, titik 2 target, titik 2, kemudian sini 1 diminta nulis berapa tadi, 175 ya. Oke, kita lihat di atasnya. Oke, 175.000, 175. Kemudian titik koma kita pakainya ya, 175. Sebanyak berapa? Sebanyak 12, karena bulannya ada 12, biar nanti sampai ujung sana. 175. Oke. Nah, ini ternyata di sini tidak bisa di copy, sulit ya. Di oke saja, gini caranya. Oke. Oke ya. Nah, ini hasilnya ini seperti ini. Nah, ini karena kurang panjang, ini saya kopikan saja. Nah, oke, silakan coba saja. Ini baru 3. Kalau di sini kopinya bisa. Nah, oke, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Oke, nah kan sampai ujung. Kalau masih kurang ditambahkan saja, tidak apa-apa ini ya, atau ini terlalu panjang dihapus 1. Oke kan, sampai situ. Sini format. Nah, ini backnya dibuat 2/4 ya, itu ya, contohnya 2/4. Kemudian warnanya apa itu, kuning ya, kuning. Warnanya baris ya, mohon maaf ini fillnya yang shape outline-nya. Kemudian tadi tipenya yang putus-putus yang ini. Oke, ini jadi seperti itu. Insert ya, insert bisa dari sini, text box tulis sini. Oke, target. Oke. Nah, oke, jadi seperti ini. Kok ada yang janggal ya kayaknya ya, gambarnya beda dengan yang ada di contoh GP. Oke ya, saya cek dulu. Oh ya, ternyata data yang ada di sini ya, ini kalau gambarnya dari sini kelihatan.
Oke, ini ternyata kurang koma di sini, maka nilainya terlalu tinggi. Nah, ini baru sama ya. Oke, kalau gitu targetnya kita ubah, kita pindah ke sini. Oke, ini contohnya ya. Oke, kita kembali lagi ke menu data sekarang. Sekarang kita akan membuat grafik yang ini. Nah, caranya kita blok dulu di sini, gitu ya. Ya, kemudian kita insert. Ini diminta untuk pilih yang kolom yang 3D. 3D mana 3D? 3D clustered kolom graph. Nah, pakai ini. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian karena kita nanti ini ya, ada yang ini juga dan ini juga. Maka kita perlu merubah data, menambahkan datanya. Oke, kita edit yang ini tadi ya, seriesnya pilih yang ini Jakarta. Oke, kemudian kita tambahkan ya, series name-nya Surabaya, kemudian datanya ini. Oke kan, terus kita tambahkan lagi series name-nya Bali ya, kemudian datanya kita pilih yang ini. Oke, kemudian di oke, lalu klik oke. Nah, ini jadi seperti ini ya, di gambar seperti ini. Lalu kita klik kanan di sini, move set ya, pindah yang bagian object in, pindah ke laporan. Oke, nah kita lari ke sini, jadi di laporan sekarang posisinya. Datanya tadi di data sales, tapi sekarang kita pindah ke laporan. Nah, ini diganti seperti tadi, show in 1000. Nah, oke. Cara ngasih judulnya di sini. Oke, di bagian mana? Misalkan di atas ya, di sini. Oke, kita berikan judul, kita tulis. Oke, seperti ini ya. Nah, di layout tabnya 3D rotation. Nah, ini kemudian dipastikan di ininya right angle axis-nya ini diklik, jadi oke. Nah, jadinya agak seperti ini, gambarnya sama ya seperti yang ada di situ ya. Dan ini bisa sama dengan tadi, misalkan mau dibesarkan atau dikecilkan. Oke, stylenya juga biar seragam gitu ya, style 42. Oke, jadi seperti ini. Oke, itu sudah ya, sama dengan yang ada di dalam buku. Oke, di dalam panduan. Oke, kita lihat. Oke, tadi sudah ini. Nah, ini sudah sama dengan yang ini. Selanjutnya kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kembali lagi ke data. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat grafik dalam bentuk yang lain, pie ya. Tentunya di menu insert, setelah kita blok menu insert, kemudian pilih ini pie tipenya, lalu pilih yang 3D ya, 3D export yang ini. Nah, oke ya, jadi grafik seperti ini. Kemudian setelah itu kita pindah juga ke laporan ya, ini data, ini laporan. Oke, nah dia akan lari ke sini. Setelah kita pindah ke laporan,
Di bagian desain pilih stylenya juga 42. Nah, ini biar seragam ternyata ya. Kemudian ini diganti, kita ganti titlenya market share. Oke. Lalu ini kita bisa menambahkan label dari sini juga bisa. Ini ya, klik sini, klik kanan, kemudian add data label. Nah, itu ada labelnya ya. Ada labelnya. Jadi mana yang Jakarta, mana yang itu kelihatan. Atau langsung kita pilih yang layoutnya, ini pilih yang layout 1. Nah, kalau layout 1 nanti persenan. Nah, yang muncul persenan. Ya, ini layoutnya. Itu bisa seperti itu. Bisa disesuaikan warnanya mungkin. Nah, dipilih yang sesuai warnanya. Oke, ini kita ikuti ini aja yang 40. Nah, ini warnanya sih sebenarnya bisa diganti sendiri juga ya. Shape-nya ini bisa diganti. Nah, mau warna apa misalkan. Kalau di situ hijau. Kemudian di sininya biru, di sininya jadi merah. Nah, kan. Nah, oke. Oke ya, seperti ini. Oke, sudah. Ya, selanjutnya, oke, ini sudah jadi. Kita lihat susunannya seperti apa. Nah, kan sama ya, seperti itu ya. Nanti kita susun. Nah, oh ternyata di sebelah kiri. Jadi urutannya itu di bawahnya, kemudian nanti ada tabel di sebelah kanannya. Oke, kita susun, mulai kita susun. Ini ternyata nanti dibuat kecil. Kalau ngecilkan sini aja. Nah, gini kan bisa kecil sendiri. Bisa dibesar kecilkan. Oke. Taruh sini misalkan di bawah ya. Oke, kita sesuaikan. Ini penyesuaian saja, ini pembuatan laporan. Kemudian setelah itu kita ke sales. Nah, ini materi yang selanjutnya, yaitu tentang pivot tabel tadi ya. Jadi yang pertama kita ke sini dulu ke tab sales, lalu ke sheetnya sales, kemudian silakan ini biar kelihatan tadi menu-menunya dipilih 2 kali lagi, insert, kemudian pivot tabel. Nah, ini udah langsung ngeblok semuanya ya, udah di oke. Nah, lalu yang mau ditampilkan apa saja ya, yang mau ditampilkan itu adalah lokasinya di mana. Oke, kemudian partnernya, kemudian jumlahnya. Nah, ini akan kelihatan kan seperti ini. Oke, itu kemudian setelah itu kita insert, lalu pilih jenisnya yang kolom, kemudian cluster kolom. Oke, kita lihat mana yang mana ya, bukan yang 3D kok ini. Nah, oke, ini jadi seperti ini langsung ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita review dari sini, misalkan Jakarta saja, ini dengan ini, bandingkan ini saja, atau bandingkan 2 lokasi saja. Ini bisa ini kalau kita lihat di sini. Nah, kan bisa Bali sama Jakarta saja lokasinya. Kemudian lokasinya semuanya yang oke. Yang kita bandingkan partnernya cuman Komputindo sama PC Indo misalkan. Nah, ini tuh bisa juga, atau kita tampilkan semuanya juga bisa tuh ya. Oke, kita tampilkan semuanya sama seperti tadi. Kita pindahkan ya, kira kita ini bukan laporannya tapi kita pindahkan ke sama dengan yang tadi, laporan. Oke, itu jadi cintanya. Oke, laporan. Nah, di mana dia? Nah, ada di sini. Oke, tutup aja, tidak apa-apa. Nah, laporannya ada di sini. Kita nanti rencananya ditaruh di bawah, sekalian ditata aja, tidak apa-apa.
Oke, ini ya. Oke, nah di sini misalkan ISIS-nya ini dipilih 1000, kemudian more-nya di sini ya, di numbernya diganti currency. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, analyze ini kita klik, kemudian hide all aja. Jadi nanti ini hilang ya, tombol-tombol ini nanti hilang. Itu menghilangkan sama seperti yang ada di contoh itu, di gambar itu. Nah, akan jadi hilang. Ya. Kemudian selanjutnya stylenya diminta untuk biar sama dengan teman-temannya, meskipun sebenarnya bebas ya, tergantung kreasi kalian masing-masing. Tapi ini dibuat yang sama seperti ini. Jualan paling banyak itu nanti diberi warna, tapi sebelum diberi warna kita ganti dulu yang ini, title-nya ya, kita ganti dulu sales. Oke ya, ini juga sama, kalau kebesaran terlalu besar bisa dikecilkan dari sini. Nah, sama. Kemudian kita ini warnai yang paling panjang ini. Nah, klik di sini. Jadi di klik pertama, saya ulangi lagi ya, klik pertama itu keklik semuanya. Kalau ingin mewarnai warna salah satu ini, maka cukup diklik lagi. Nah, warnanya kuning. Oke, kemudian ini warnanya orange. Oke, kemudian ini warnanya merah misalnya. Oke, nah ini akan otomatis ke sini sendiri. Nah, layout lagi ya, tadi ini kita pindah ke atas saja lah. Nah, di atas saja ini seperti ini. Kemudian dari yang lain yang sama-sama tidak perlu, kita hapus saja satu-satu bisa. Nah, ini kita hapus saja. Oke, yang warnanya sama tidak perlu kita pakai ya. Oke, nah sama seperti ini, dan kita geser. Nah, oke ya, hasilnya seperti ini hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan tinggal custom ya, kita tinggal menyesuaikan. Oke, ini tinggal kita modifikasi saja, merapikan saja. Oke, dirapikan saja. Oke, selanjutnya kita sesuaikan, kita berikan pewarnaan di dalam file ini ya. Nah, oke, misalkan ini dibuat hitam semua. Kemudian atasnya juga sama, yang ini khusus ini merah misalnya. Nah, dapat yang ini ya, maaf yang ini aja, nanti itu putihnya hilang nanti. Merah. Oke, ini juga merah. Oke, ini ternyata kurang merah ya. Nah, gini merah ini. Bisa sampai sini, kemudian di merger ya, dibesarkan karena ini titlenya misalkan, jangan terlalu besar.
Oke. Oke ya. Ini jadi sebuah laporan ya, jadi sebuah laporan hasil cara atau bagaimana kita tadi membuat pelaporan yang sesuai dengan tema kita, yaitu tentang menampilkan data secara visual gitu ya, menampilkan data secara visual. Hari ini data-data ini diambil dari data-data yang sudah kita kerjakan, yang sudah ada di dalam sheet-sheet yang lain. Kemudian untuk fungsi pelaporan nanti kita bisa menggunakan seperti ini. Nah ini jadi data ditampilkan secara visual seperti yang ada di dalam materi yang kita pelajari. Nah ini sebenarnya masih banyak ya untuk manipulasi gambar seperti ini, sebenarnya banyak, tapi itu tergantung sih, silakan menambahkan label. Nah ini kan ada labelnya, bisa termasuk tadi persenan, kemudian nah ini dibuat seperti ini misalkan, nah kan trennya seperti ini, atau itu sebenarnya banyak sekali cara-cara yang bisa dibuat ya, bisa dimodifikasi sendiri ya. Selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini ada menu, dicoba-coba warnanya. Ini juga bisa ditambahkan ini labelnya. Nah kan labelnya muncul, ini yang cuman yang sini saja, belum yang ini ya, itu juga bisa. Ini yang khusus Bali ya, yang ditambahkan yang Bali, termasuk tadi seperti yang sudah dicontohkan tadi, yang sini persenan seperti ini ya, muncul persenan tadi, tidak jumlahnya tapi persenan itu di labelnya. Oke, sudah jadi apa yang sudah kita kerjakan ya kali ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang belum jelas bisa disampaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita bisa segera bertemu di dalam kesempatan bersama, mungkin di kampus gitu ya. Semoga ketika sudah diizinkan nanti kita akan ketemu di kampus. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.